Doa al-Iqtiraf, cara Abu Nawas menipu Tuhan. Abu Nawas adalah seorang pujangga. Ia selalu memiliki jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan santrinya kepadanya. Suatu ketika, seorang santri bertanya, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" "Mungkin," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya murid Abu Nawas penasaran. "Dengan merayunya melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru," pinta sang murid. Abu Nawas pun menyanyikan pujian dan doa yang dimaksud, yaitu doa al-Iqtiraf yang artinya, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka Jahim. Maka berilah aku taubat atau ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau?" Syair ini sampai kini menjadi salah satu syair karya Abu Nawas yang terkenal. Syair ini diberi tajuk Al-Iqtiraf yang berarti pengakuan dosa, tentang ekspresi penyesalan seorang hamba yang menyesali dosa-dosanya dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jika menginginkan doa cepat Allah kabulkan, maka berdoalah dengan cara yang baik dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar manfaat doa bagi kehidupan sehari-hari, tetapi sedikit orang yang mengetahui bagaimana cara berdoa dan memilih doa yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan. Hal pertama yang harus dilakukan saat berdoa adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Dengan keyakinan yang kuat dapat memunculkan semangat dan energi yang besar, sehingga dengan keyakinan ini kita terhindar dari sikap mudah menyerah dan putus asa. Keyakinan yang kuat dalam berdoa juga diiringi dengan tidak tergesa-gesa kita dalam memanjatkan doa. Dalam tidak tergesa-gesa ini bermaksud agar doa yang kita panjatkan menjadi sempurna, apa yang kita inginkan tercurahkan secara utuh. Coba kita bayangkan, ketika kita datang kepada orang dengan meminta sesuatu secara tergesa-gesa, pasti orang tersebut kurang berkenan. Hal ini menunjukkan bahwa berdoa dengan suara pelan, tidak tergesa-gesa, khusyuk, dan penuh harapan dapat menimbulkan kekaguman dari Tuhan yang Maha Pendengar. Bukan semata-mata suara kita, melainkan kepada cara kita meminta kepadanya. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, agar doa bisa terkabulkan, hal pertama dalam berdoa adalah doa harus disertai hadirnya kalbu dan totalitas dalam berkonsentrasi terhadap sesuatu yang diminta. Selain itu, juga ada waktu mempengaruhi agar doa terkabulkan, seperti sepertiga akhir dari waktu malam, ketika azan, waktu antara azan dan iqamah, setelah salat fardu, ketika imam naik mimbar pada hari Jumat sampai selesainya salat Jumat, dan waktu terakhir setelah salat asar. Yang kedua, doa tersebut harus bertepatan dengan kekhusyukan hati, merendahkan diri di hadapan Sang Penguasa. Selain itu, menghadap kiblat, berada dalam kondisi suci dari hadas, mengangkat kedua tangan, memulai dengan tahmid atau puji-pujian, kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, lalu bertaubat dan beristighfar sebelum menyebutkan hajat. Terkabulnya doa tidak hanya ditentukan etika sewaktu berdoa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga mempengaruhi terkabulnya atau tidak sebuah doa yang kita panjatkan. Ketika kita menginginkan doa terkabulkan, tetapi kita selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita pikirkan secara logis. Saat kita meminta sesuatu kepada orang lain, tetapi selalu menyakiti dan mengabaikan perintahnya, apakah orang tersebut akan mengabulkan? Itu sulit sekali permintaan kita terkabulkan.
Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, tetap saja kita harus merayunya agar doa-doa yang kita panjatkan terkabulkan.